Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Kali ini saya akan merespon komen yang disampaikan oleh saudara Tisa Panditi Channel, Rebecca Gumas, dan juga Ciwit Tisa Wardanu. Ini terkait dengan konten yang saya buat beberapa hari yang lalu terkait wawancara saya dengan Pak Yusmet yang sudah ditonton oleh mereka bertiga. Dan mereka bertanya kepada saya, Saudara Tisa Panditi Channel, Pak, saya sudah tahun 4 bulan stroke, belum bisa jalan. Tangan pun begitu berat digerakkan. Boleh kasih tips terapi tangannya supaya saya bisa rembetan untuk belajar jalan? Saudara Tisa, saya bercerita tentang Pak Yusmet. Pak Yusmet itu orang yang semangat. Dia terkena stroke, terjadinya tiba-tiba dan kemudian dibawa ke rumah sakit selama beberapa waktu, kemudian pulang dan dalam kondisi pasca stroke yang tangannya masih berat. Dan sampai sekarang pun yang saya tahu Pak Yusmet tangannya masih berat, tapi dia sudah beraktivitas. Kata dia seperti ditarik, ada karetnya, tapi dia sudah bekerja. Yang saya tahu beliau itu ulet. Ketika terkena stroke karena tuntutan persoalan keluarga, anaknya waktu itu masih sekolah, 3 perempuan, maka dia dengan semangat masuk ke kantor. Dan karena kantornya sama dengan saya, jadi saya tahu persis. 3 bulan dia sudah masuk kantor. Karena dia seorang kepala bagian hukum ketika itu, tenaganya pun dibutuhkan terhadap hal-hal yang terkait hukum di kantor. Maka dia bekerja, dan dia bekerja sambil berjalan, tertatih-tatih. Jadi perjuangannya memang cukup berat yang saya tahu. Jadi kalau ditanya tentang tangan yang berat, itu memang pada umumnya seperti itu. Apalagi kalau tidak digerakkan. Saya pernah memberikan saran kepada Pak Yusmet. Pak Yusmet itu tangannya masih berat, walaupun sebetulnya perasaan dia, sebetulnya dia sudah bisa bergerak, sudah bisa, tangannya 2 belah tangannya itu sudah tidak ada masalah, cuman dia perasaan dia berat gitu. Jadi yang saya tangkap dari Pak Yusmet itu adalah karena beliau ini, saya pernah sampaikan kepada Pak Yusmet bahwa Pak Yusmet ini setiap hari bekerja karena dia kepala bagian, membawa anak buah, dia kan ruangannya khusus. Dan dingin sekali ruangannya itu dengan AC. Saya katakan, jadi seperti itu kendalanya, persoalannya. Sehingga sampai sekarang tangan Pak Yusmet masih dia bilang terasa berat gitu. Dan saya sudah katakan mengenai tangan ini harus dilatih. Saya dulu pernah saya sampaikan di konten sebelumnya, iga dan tangan saya ini seperti karet. Tapi kemudian saya bersepeda 1 tahun, dan kemudian saya baru berhenti ketika saya terjatuh dan saya trauma. Tapi 1 tahun itu saya dari mulai pagi sampai sore saya bersepeda, ikut komunitas sendiri. Jadi jauh jarak saya dari Bekasi ke mana, ke Ancol, itu kan kurang lebih 30 km, bolak-balik berarti 60. Dari Bekasi ke Kota Tua. Nah kalau tidak bersama komunitas, saya sendiri kadang pulang ke rumah orang tua saya di Cakung dari Bekasi sekitar 15 kilo. Jadi pulang balik 30 kilo. Jadi saya sepedahan terus. Sehingga akhirnya tanpa saya sadari, karet yang terasa karet di iga itu dan tangan yang baal itu kemudian
hilang gitu ya. Jadi setiap orang memiliki kasus penanganan masing-masing. Karena itu saya katakan, ini kan soal kreativitas. Jadi saya tidak bisa memberikan tips ini begini, karena itu tergantung kepada feeling yang bersangkutan. Tapi yang jelas adalah bahwa semua harus digerakkan, tidak bisa digerakkan. Jadi begitu ya, Saudara Tisa. Kalau bertanya tentang bagaimana tips tentang tangan, yaitu digerakkan. Tangan itu bisa dengan bersepeda di rumah, sepeda yang di rumahan itu bisa ikut gimnastik, bisa bekerja, membiasakan menyapu, membiasakan membersihkan kamar mandi dan seterusnya. Tangan itu harus bergerak, dilatih. Jangan dibiarkan apalagi tinggal di ruang ber-AC. Ini cukup lama, waktu 4 bulan, 1 tahun 4 bulan ini cukup lama menurut saya. Jadi harus sudah mulai bangun, sudah mulai bangkit bahwa tidak mungkin stroke kita itu, dampak dari stroke kita itu akan pulih kalau kita tidak bergerak. Jadi bergerak ya Saudara Tisa ya. Kemudian berapa tahun beliau ini sampai sembuh normal? Cukup lama ya, cukup lama karena bertahap saya lihat beliau itu. Karena beliau sambil bekerja, kemudian juga sambil terapi, dan saya tidak bisa mengingatnya, tapi dia sudah normal sekarang. Ya mungkin dia 2 tahun, 3 tahun, saya tidak tahu. Jadi jangan dipikirkan tentang waktu. Berbuat saja, bertindak saja, bergerak saja. Karena stroke itu hanya bisa dipulihkan apabila kita bergerak. Tidak diam, apalagi tidur di tempat ber-AC, makan makanan yang berlemak jenuh, pikiran kacau, itu sulit kita untuk sembuhnya. Jadi bangkit, mulai sekarang bangkit. Nggak mungkin, jadi walaupun mungkin terlambat, bangkit sekarang. Harus dipapa. Kalau memang tidak bisa, minta bantuan. Nah kemudian waktu meraya ini Rebecca Gumas. Ini beberapa kali Rebecca Gumas bertanya, sekarang bertanya, waktu meraya pernah jatuh tidak? Nah Rebecca saya tidak tahu ya, saya tidak pernah bertanya. Tapi saya rasa tidak. Karena kan ketika Pak Ismet itu mengikuti fisioterapi, itu didampingi. Jadi ketika dalam keadaan kritis, ketika dia belum bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, kan dia cerita bahwa kakinya itu belum bisa bergerak, digerak-gerakkan. Ada yang membantu. Memang disinilah peran keluarga ya. Ada yang membantu. Saya juga dulu ada yang membantu saya ketika di awal, terutama pada saat-saat kritis, pada saat-saat otot saya masih seperti otot bayi, itu saya dibantu orang, jalan di papa, kemudian sampai kuat-kuat baru dilepas, didampingi jalan sekitar komplek, didampingi, tidak bisa sendiri. Tapi harus semangat. Kalau kita semangat, maka yang mendampingi kita pun semangat. Semangat ingin sembuh. Karena hanya dengan modal semangat itulah kita bisa sembuh. Stroke itu tidak bisa diobati dengan duit berapa juga, tidak bisa kalau kitanya malas. Oke, saya kira sekian dulu respon saya terhadap komen yang terkait dengan Pak Ismet. Mudah-mudahan membawa inspirasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mari kita merdekakan diri kita dari stroke. Merdeka.